Selamat pagi. Apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh iya, ada yang sakit tidak? Hati kamu pada saat ini gembira kah? Atau sedih kah? Atau gimana? Tetapi apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur ya kepada Tuhan ya. Tetap senyum. Ya, anak sekolah minggu harus tetap tersenyum. Sebagai anak-anak Tuhan tetap semangat walaupun COVID, tetap semangat. Ya, kita bersyukur karena masih diberi kesehatan, panjang umur dan sukacita. Oke, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Rindu tidak mendengarkan firman Tuhan? Pasti udah rindu ya. Aduh, bagaimana ya? Saya sudah rindu ke gereja. Mungkin pada saat ini kita belum bisa beribadah, tetapi kita berdoa supaya COVID berlalu ya. Oke adik-adik. Oke. Siapkan hati dan pikiranmu. Duduk yang baik. Kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat napas kehidupan, panjang umur serta kesehatan yang Tuhan berikan hingga pada saat ini, sehingga kami boleh untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami supaya kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Buka hati dan pikiran kami, jagai kami dan lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu berkenan di ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, udah disiapkan Alkitabnya? Oke, siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita, Keluaran 18. Ayo adik-adik, buka Alkitabnya. Itu Keluaran itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Ayo jawab. Pasti udah tahu ya, perjanjian apakah Keluaran itu? Pasti perjanjian lama. Betul adik-adik, pinter ya. Oke, buka Alkitabnya, Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Ya, apa? Terdapat dari mana tadi adik-adik? Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Oke, buka ya adik-adik ya. Ayo buka Alkitabnya. Kita baca ya. Boleh dibaca di rumah ya. Ikuti kakak. Oke? Ya. Bagaimana isinya? Ya. Isinya Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Begini isi firman Tuhan. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang.
Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat baik, berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahan. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Oke, adik-adik, di sini judulnya berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Oke, kakak mau bertanya, ketika kamu masih sekolah, masih SD, ini kelas berapa? Ada yang kelas 1 kan? Ada kelas 2, ada kelas 3, sampai kelas 6 SD ya. Mungkin ada juga yang SMP ya. Oke. Ibu mau tanya, siapa pernah di sini jadi ketua kelas? Ayo tunjuk tangan, cepat. Ayo tunjuk tangan. Siapa juga pernah di sini dipilih jadi seorang sekretaris di sekolah? Menjadi seorang bendahara, ayo. Atau menjadi ketua piket, pernah tidak? Mungkin ada ya. Oke. Di sini ada yang bernama Musa. Ayo, siapa tadi namanya? Musa. Ya, pandai. Masih ingat tidak? Musa itu apa artinya? Ya, Musa adalah anak yang diambil dari air. Iya, pandai ya, anak sekolah minggu ya. Jangan lupa ya, Musa adalah anak yang diambil dari air. Oke? Mungkin kita pada waktu sekolah ada yang dipilih menjadi ketua kelas atau macam. Mengapa kita dipilih menjadi ketua kelas? Untuk memimpin teman-teman kita satu kelas. Ya, baik itu dalam kebersihan, baik itu dalam memimpin teman-teman supaya menjadi yang terbaik. Ada yang mau menjadi supaya kelasnya tertib dan aman. Kamu tahu tidak, jikalau kita dipilih menjadi seorang ketua, kita harus bertanggung jawab atau tidak ya? Ayo jawab. Bertanggung jawab atau tidak? Pasti bertanggung jawab. Jikalau kamu dipilih menjadi seorang ketua kelas, haruslah kamu bertanggung jawab atas semua tips di kelasmu. Ya, pasti bertanggung jawab ya. Mengerjakan ini di kelas, mengerjakan ini, pasti banyak kegiatannya ya. Oke. Di sini ada tadi yang bernama Musa, seorang pemimpin bangsa Israel. Apa? Seorang pemimpin bangsa Israel. Dia memimpin bangsa Israel bukan berjalan dengan mulus, ya, bukan berjalan dengan mulus. Iya, banyak masalah-masalah yang dia hadapi, ya, banyak masalah-masalah yang dia hadapi, ya. Tetapi dia dalam memimpin bangsa Israel, dia tidak mau mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, dia mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Ya, tentu ada dua hal
bosan terkadang dalam hati Musa pada saat itu? Ya, ada juga penyebab Musa. Mengapa dia memimpin bangsa Israel itu? Ada seperti rasa-rasa membosankan, ya. Mengapa dia mengatakan itu? Ya, pertama orang Israel pada masa itu belum tahu atau kurang mengerti firman Tuhan. Ya wajar ya, pada saat Musa memimpin bangsa Israel, mereka belum tahu. Mereka belum ada tertulis hukum Taurat pada saat itu, ya. Belum ada tertulis hukum Taurat pada saat itu, ya, sebelum Musa mengeluarkan hukum Taurat itu. Musa mengajarkan pada mereka segala ketetapan dan perintah yang ia terima langsung dari Allah. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Di dalam memimpin bangsa Israel, dia hanya mengandalkan Tuhan. Lalu mengapa yang kedua? Lalu mengapa Musa seperti itu? Musa adalah satu-satunya hakim bagi bangsa Israel. Sehingga setiap permasalahan di antara mereka harus diselesaikan oleh Musa. Bangsa Israel setiap ada masalah, mereka selalu, Musa, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana? Ya, mungkin ada rasa jenuh. Mungkin seperti itu juga ya, kamu sebagai ketua kelas, aduh, pusing ya, aduh, mungkin seperti itu ya. Pasti, aduh, bagaimana sanggupkah saya melaksanakan tugas saya ini? Seperti Musa juga, ya, dia merasa bagaimana menghadapi bangsa Israel pada saat itu, mengurus bangsa Israel, memimpin bangsa Israel pada saat itu, ya. Lalu bagaimana Musa memimpin bangsa Israel pada saat itu? Ya, Musa meminta bantuan kepada mertuanya. Ya, mertuanya bernama Yitro. Siapa? Ayo tadi siapa nama mertuanya? Yitro. Y-I-T-R-O. Yitro. Ayo bilang di rumah, siapa mertuanya Musa? Yitro. Ya, ingat ya, mertua Musa Yitro. Siapa itu Yitro? Yitro dianggap Musa adalah sebagai penasehat yang mau membantu Musa dalam memimpin bangsa Israel pada saat itu. Ya. Lalu apa nasihat Yitro, mertuanya Musa, kepada bangsa Israel? Ya, Yitro memberi beberapa kriteria orang yang akan membantu pelayanan Musa. Ayo, bagaimana itu? Pertama, ya, dalam menjadi seorang pemimpin haruslah orang-orang yang benar cakap. Ya, yang cakap itu bagaimana, Bu? Apakah ganteng? Apakah cantik? Cakap, ya? Maksudnya di situ adalah orang yang pandai dalam bidangnya. Contohnya, kamu dipilih sebagai sekretaris, ya? Kamu harus kerjakan apa-apa saja laporannya. Kamu kerjakan dengan baik, dengan sebaik mungkin, ya. Lalu yang menjadi seorang pemimpin itu harus takut akan Allah. Ya, apa itu? Takut akan Allah. Selain cakap, harus takut akan Allah. Sebagai pemimpin kita harus takut akan Allah. Jangan mengandalkan bahwa kita adalah orang yang hebat, merasa diri kita adalah orang yang paling pintar, merasa diri kita adalah orang yang mampu. Ya, tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mau tolong kita sebagai seorang pemimpin. Lalu apalagi orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, bagaimana ya orang-orang yang dapat dipercaya? Ya, artinya orang-orang yang dapat dipercaya bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sudah diberikan. Jangan menganggap itu adalah sepele. Ya,
menjadi seorang pemimpin haruslah menjadi pemimpin yang betul-betul memohon pertolongan dari Tuhan. Lalu bagaimana lagi orang yang benci kepada pengejaran suap? Ya, ada 4 itu ya. Ada 4 cara Yitro menasehati Musa supaya menjadi pemimpin yang baik. Ya, yang keempat itu tadi ada orang yang benci kepada pengejaran suap. Apa itu suap? Korupsi. Contohnya, siapalah kita bilang ya? Contohnya, hai JJ, kamu tadi dikasih uang sama mamamu berapa ya? Persembahan? Tadi saya dikasih hanya 2.000. Padahal mamanya memberi 5.000. 3.000 dikasih mamanya. Kenapa dikasih 2.000? Iyalah karena 3.000 jajannya, 2.000 untuk persembahan. Tetapi pada saat itu mamanya mengatakan bahwa 5.000 itu untuk persembahan, lain lagi untuk jajannya. Di situ suap atau tidak? Iya, dia sudah membohongi mamanya. Padahal mamanya bilang kasih 5.000 nanti ya persembahanmu ya nak. Iya, rupanya dipotong dia supaya banyak jajannya. Itu tidak boleh ya. Iya. Artinya di situ orang yang benci kepada pengejaran suap, artinya di situ orang yang jujur. Ya, apa artinya? Orang yang jujur. Ya, ada 4 tadi ya. Apa tuh adik-adik? Ayo ingat tidak tadi apa? Dia nasihat Yitro kepada Musa, ya. Dia memimpin bangsa Israel, harus ada 4 yang harus dilakukan dia. Apa itu adik-adik? Ayo. 1, orang-orang yang cakap. 2, takut akan Allah. 3, apa itu tadi? Orang yang dapat dipercaya. 4, orang yang benci kepada pengejaran suap. Iya. Ya, ada 4. Ada 4 yang disampaikan Yitro kepada Musa. Ya. Siapa mau disogok? Contohnya, ambil aja uang mamamu itu. Nanti kalau kau ambil 50.000, nanti sisanya untuk kamu. Jangan mau ya. Jangan mau disuap. Atau kata apanya korupsi. Siapa pernah dengar korupsi? Gak boleh ya. Katakan hatimu jangan ya. Jangan. Baik itu 500 perak, baik itu jangan pernah korupsi. Ya. Jadilah anak-anak yang jujur. Ya. Dialog Musa pada saat itu dengan Yitro itu seperti nampaknya seorang pemimpin dan penasehat. Ya, sebagai penasehat, Yitro memberikan saran yang positif. Saran yang positif untuk belajar mendengar serta mentaati. Kamu tahu tidak? Musa sangat dihormati oleh Yitro. Karena apa? Musa yakin bahwa Tuhan mau membantu dia dalam kepemimpinannya. Yitro menghormati kepemimpinan Musa pada bangsa Israel. Sehingga sebagai orang tua, Yitro merasa bertanggung jawab untuk menyatakan kebenaran bahwa Allah membutuhkan bantuan orang lain dalam proses kepemimpinannya. Oke, adik-adik, sudah tahu kan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel? Ingat kan ada 4. Ya, siapa mertuanya? Yitro mertuanya. Ingat tadi kan yang sudah kakak sampaikan ya? Ya, nama mertua Musa Yitro. Selama memimpin bangsa Israel, Musa mengalami banyak masalah, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Ya, jadi adik-adik di sini kita mau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan merasa kamu, saya kan hebat, saya kan pintar. Jangan, tetap rendah hati di hadapan
Tuhan. Oke. Ibu di sini ada gambar tangan. Oh, pernah Ibu berkhotbah yang bulan yang lalu ya? Ibu pernah tulis seperti ini. Ibu pernah tulis seperti ini. Ibu pernah buat seperti ini. Ya kan? Nah, di sini juga dibuat, kita di sini menulis pokok doa. Ya, pokok doa di telapak tangan dan menggabungkan hingga menjadi ibu jari. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti inilah apa permohonan kita kepada Tuhan. Ya, untuk bermohon kepada Tuhan. Ya, mungkin banyak ya, contohnya supaya Tuhan melindungi kita, supaya Tuhan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Ya, supaya Tuhan terlebih lagi menjauhkan kita dari segala penyakit. Iya, penyakit COVID. Ya, ditulis di sini ya adik-adik ya. Ayo, ciplak di sebuah kertas, lalu gunting dan tulislah apa permohonanmu di hadapan Tuhan. Ya, banyak ya. Iya, kamu doakan. Semoga Tuhan mau mendengarkan kita apa permohonannya. Oke adik-adik. Ya, jadi di sini anak sekolah minggu diajak supaya jangan bersungut-sungut jika kita ditugaskan contohnya sama orang tua kita. Hei J, cuci piring ya. Nggak mau aku. Nah, jangan ya. Setiap yang dikatakan orang tua tetap dijalankan dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, sudah? Ya, jangan lupa ya. Oke, udah tahu kan bagaimana firman Tuhan kita hari ini? Kita renungkan dan mari kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk mengandalkan Engkau di dalam menjalani kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak yang mau ingin dipimpin oleh Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap bersukacita di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, jagai dan lindungilah kami. Berikan orang tua kami panjang umur dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa lagi ya, minggu depan kita beribadah lagi. Oke, tetap semangat ya sayang.